Dr. Handes Haji Suwardi MH adalah salah satu tokoh penting dalam catatan sejarah perjalanan Kabupaten Lombok Utara. Pria kelahiran Tanjung, Lombok Utara, 31 Desember 1960 ini adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Darwilan dan Musirah. Kehidupan keluarga Suwardi dahulu bisa dibilang cukup sederhana. Norma-norma kehidupan yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya tercermin atas apa yang tampak dari pribadi seorang Suwardi. Disiplin, berbudi luhur, dan rendah hati. Itulah kata yang tersirat bagi siapa saja yang pernah mengenal dan bertutur sapa dengan sosok dirinya. Suwardi menghabiskan masa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tanjung, yaitu di SDN 2 Tanjung dan SMPN 1 Tanjung. Setelah lulus SMP, Suwardi melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mataram. Lulus SMA pada tahun 1979, Suwardi kemudian melanjutkan pendidikan strata 1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram dan berhasil lulus pada tahun 2005. Sepak terjang Suwardi mengabdikan diri di dunia birokrasi. Diawali saat ia resmi menyandang status sebagai salah satu aparatur sipil negara pada 1 Maret 1980. Sebelumnya, atas saran dari almarhum kakaknya, Suwardi mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi penerimaan pegawai di kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan kali pertama melalui jalur tes. Berkat ikhtiar semangat dan kerja kerasnya, nama Suwardi akhirnya tercatat dalam daftar peserta yang dinyatakan lulus. Sejak itulah, gerbang karir Suwardi mulai terbuka. Jejak langkahnya mengarungi atmosfer dunia pemerintahan yang berbeda-beda. Secara perlahan dan pasti, dengan segudang pengalaman yang ia miliki, mampu membentuk pribadi Suwardi menjadi sosok birokrat yang sejati. Langkah pengabdian pertama Suwardi dimulai saat ia diamanahkan bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhitung sejak ia dilantik sebagai pegawai negeri sipil, yaitu pada tahun 1980. Seiring progres positif yang ia tunjukkan dalam kinerjanya selama di Dinas PDK, Suwardi akhirnya dipercayakan kembali untuk merangkap tugasnya sebagai Sekretaris Korpri Unit, yang mana pada saat itu jabatan tersebut setara dengan Eselon 5A. Meski menjalani 2 tugas berbeda dalam satu waktu, pengabdian dan rasa tanggung jawab Suwardi terhadap pekerjaannya sedikit pun tidak mengalami penurunan. Berkat niat tulusnya, pada tahun 1995, Suwardi mendapatkan penghargaan Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan Lencana Karya Satya tersebut sekaligus menjadi bukti nyata kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian seorang Suwardi sebagai pegawai negeri sipil yang bisa menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya. Selama 16 tahun berjalan, Suwardi akhirnya ditarik dari Dinas PDK untuk kemudian mengisi satu jabatan baru di kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, tepatnya pada 26 Februari 1996. Setelah lama berelaborasi di bagian kepegawaian, 5 tahun berselang, pada 23 Juli 2001, Suwardi akhirnya dipindahkan ke Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Bina Ketertiban dan Pertahanan. Kurang lebih 3 tahun di Biro Pemerintahan, Suwardi kembali dipindah ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Ketahanan Masyarakat pada 21 September 2004. Tak cukup di situ, bak seorang petualang. Pada 26 Agustus 2008, Suwardi akhirnya menduduki gerbong organisasi pemerintah baru di bagian kepegawaian daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebagai Kepala Bidang Data dan Informasi. Untuk menunjang kebijakan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan, pembinaan dan pengangkatan pegawai, Suwardi bersama jajarannya mampu menghadirkan sebuah inovasi baru,
terkait pengelolaan kepegawaian dengan menerapkan perkembangan IT yang terjaring dengan sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Kepegawaian. Terobosan yang dilakukan saat ia menjabat di BKD tersebut cukup dirasakan manfaatnya. Hal itu terlihat dari pola pengelolaan kepegawaian yang perlahan berubah dan semakin baik hingga saat ini. Pada saat pemekaran Kabupaten Lombok Utara, di mana saat itu Haji Johan Samsu dipercaya sebagai Ketua Komite Pemekaran. Posisi jabatan Suwardi di Badan Kepegawaian Daerah cukup strategis dalam menjembatani komunikasi antar stakeholder pemerintahan, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Tak lama berselang usai dimekarkannya Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 21 Juli 2008, Suwardi akhirnya kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan diri di daerah kelahirannya yang berjuluk Gumi Pair Dayan Gunung. Menapaki karir pertama di daerah dengan slogan Tio Tata Tuna pada 12 Agustus 2009 di bawah kepemimpinan Dr. Handes Haji Lalu Bakri, Suwardi diamanahkan sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Hanya berjarak setahun, pada 8 September 2010, lagi Suwardi kembali digeser ke Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan menjabat sebagai asisten administrasi. Sebagai daerah otonomi baru yang belum memiliki bupati dan wakil bupati definitif, maka KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai pelaksana pemilu kada Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan pemilu kada pertama Kabupaten Lombok Utara, yaitu pada tanggal 7 Juni 2010. Dari hasil pemilu tersebut, pasangan calon Bupati Haji Johan Samsu SH dan Wakil Bupati Haji Najmul Ahyar SH MH keluar sebagai pemenang untuk menahkodai Lombok Utara periode 2010-2015. Melihat segudang pengalaman dan ikhtiar Suwardi semasa pemekaran, Bupati Lombok Utara Johan Samsu kemudian mempercayakan Suwardi untuk menjadi pimpinan birokrasi, yaitu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, tepat saat ia mulai dilantik pada tanggal 23 Desember 2010, bertempat di Aula Bupati Lombok Utara. Jabatan Suwardi menjadi sekda tetap kokoh, meskipun terjadi pergantian kepala daerah pasca pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015 silam. Di bawah kepemimpinan Bupati Najmul Ahyar, Suwardi mencatatkan sejarah pertama di Lombok Utara yang dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris daerah selama 1 dekade atau 10 tahun. Di penghujung masa jabatannya, pada momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-12 Kabupaten Lombok Utara, Selasa 21 Juli 2020, Bupati Lombok Utara secara resmi mengumumkan pergantian Sekretaris Daerah Lombok Utara dengan menunjuk Dr. Handes Haji Raden Nurjati untuk menggantikan Suwardi. Di tengah kesibukannya semasa menjabat sebagai Sekretaris Daerah Lombok Utara, Suwardi tetap hangat menjalani kehidupan bersama keluarganya. Dengan ditemani seorang istri bernama Laili Sartini dan 3 buah hatinya, Suwardi, sosok yang gemar bersepeda dan berkebun ini, tidak pernah mengabaikan perannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, terkait berakhirnya saya ini, dan tentu pertama saya secara pribadi ya bersama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman baik yang jajaran pemerintahan ya, masyarakat maupun komponen lain, baik instansi vertikal ya maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini kita bisa membantu kami dalam menjalankan tugas selaku sekda ini yang 10 tahun ya, yang hampir 10 tahun.
Dan tentu kebaikan-kebaikan itu sekali lagi kebaikan kita bersama, dan mudah-mudahan itu menjadi jariah kita bersama. Namun demikian, apa yang kita lakukan khususnya kami dalam perjalanannya mungkin tentu pasti ada saja salah dan hilaf. Oleh karena itu, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka dalam kesempatan ini kami juga memohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang baik selama kami menjabat sebagai sekretaris daerah. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan dan saling mendoakan, sehingga kita terus bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjadi sisa waktu kita, sisa hidup kita, kami gitu, yang tentu kita pada akhirnya akan kembali bisa menjadi bermanfaat untuk kebaikan daripada masyarakat, dan sekaligus menjadi jariah kita, sangu kita, bekal kita nanti di akhirat kelak. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.